Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya rumah walet. Oke guys, kita sekarang melakukan pemasangan pancingan guys ya. Nah, di sini yang saya akan bahas masalah pancingan untuk sarang walet. Untuk pancingan burung walet agar lebih mudah bersarang dan juga lebih mudah untuk mengeluarkan liurnya. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang sering membeli sesuatu barang-barang yang mahal, misalkan beli burung walet, kemudian beli sarang palsu, kemudian ya bermacam-macam lah. Buat apa sih sebenarnya? Sayang duitnya gitu loh. Nah, mending gunakan barang-barang yang cukup sederhana, yang cukup murah dan berkualitas. Seperti itu guys ya. Jadi kalau untuk sarang palsu sih saya nggak pernah pakai, kecuali mau ternak walet. Oke, itu boleh sarang palsu. Kenapa? Karena itulah fungsinya, gimana cara kita untuk membuat walet itu lebih nyaman bersarang di sirip kita. Ini kan sebagai pancingan teman-teman. Lambat laun juga pasti akan kita lepas gitu loh. Jadi sebagai pancingannya aja supaya lebih enak, supaya lebih betah untuk mengeluarkan liurnya. Nah, oke, yang pertama di sini sebelum melanjutkan video terlebih jauh, agar mendukung channel ini, subscribe, like, dan share, dan nyalakan notifikasinya agar berlangganan video-video terbaru dari Al-Amin Wallet Jambi. Nah, oke guys, yang pertama adalah bakul. Bakul ini memang sangat manjur ya, ataupun luar biasa banyak yang menggunakan. Memang hasilnya memang kadang ini ya, tergantung dari bakulnya. Kalau misalkan mereng-mereng juga hasilnya kurang bagus. Nah, tetapi kalau sarang yang paling bagus memang itu disirip teman-teman. Nah, tidak ada salahnya memang untuk gedung baru melakukan pancingan. Ini saya juga memberikan edukasi buat teman-teman agar nggak usahlah beli sarang palsu, nggak usahlah beli burung walet. Buat apa gitu loh. Mending gunakan yang ada di sekitaran kita. Yang pertama ini bakul, kemudian bakul ini cukup dipasang seperti ini ya. Nanti juga saya akan tunjukkan videonya gimana cara masangnya. Nah, bakul pertama bakul ya biasalah masang-masang seperti ini. Kemudian apalagi teman-teman? Ini kotak nasi. Kotak nasi cukup dipotong dua, kemudian ditempel nanti seperti itu. Ini kotak nasi ya, sebentar ya, saya potong dulu biar lebih mantap teman. Cuman ini kadang teman-teman itu sarangnya kurang bagus, jadi seperti ini. Ataupun dibelah juga bisa. Tapi kurangnya sarangnya itu kurang menarik. Kenapa? Karena kadang ini dicakar-cakarnya, dirusaknya. Ya, jadi kalau untuk buat pancingan, tidak apa-apa lah. Buat gedung baru ini boleh digunakan. Kemudian apa lagi? Ini juga bisa loh. Ini stick ini ya, stick es krim. Ini juga bisa, tinggal ditempel-tempel. Ini juga sarangnya lebih bagus. Ini boleh nggak dibuka kalau yang model seperti ini. Ini lebih mantap ya sarangnya, karena memang dia bertengger di sini. Nah, kemudian ada lagi. Ini gabus teman-teman. Gabus ini ada juga yang jual. Ngapain sih harus beli? Buat sendiri ataupun di model sendiri bisa. Ada yang jual seperti ini untuk pancingan, dia dibentuknya. Kalau saya sih ngapain beli hal-hal seperti itu. Cukup seperti ini aja, kemudian dipotong-potong. Nah, ini gabus yang paling bagus sih kalau saya recommended yang model kayak gini ya teman-teman. Nih. Nah, ini gabus, tapi ini nggak mudah dikoyak burung walet. Ini alot seperti karet. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini juga biasanya kalau kita beli alat-alat elektronik ini biasanya ada seperti ini. Nah, gabus juga seperti ini, tinggal dipotong-potong sebesar ini ya, sebesar ini, ya ditempel seperti itu. Nah, oke, ini kita perkenalan alat-alatnya aja dulu, nanti juga saya tunjukin gimana cara masangnya. Nah, kemudian ada lagi teman-teman, kalau gabus kan udah biasa. Nah, kalau ada lagi yang selanjutnya adalah ini tepek telur. Nah, tepek telur itu dibuat seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di staples. Nah, masangnya seperti ini. Jadi tinggal ditempel-tempel seperti itu. Ini tepek telur juga. Ini cuma sekedar, ingat ini cuma sekedar pancingan teman-teman. Nah, kalau yang model-model seperti ini pancingan. Kalau yang besek itu mungkin bisa juga sih dipasang terus menerus. Yang penting dia masih tahan ataupun tidak berjamur, itu masih aman. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah ini. Ini adalah plastik ADF. plastik HDV ya kalau nggak salah. Cuman
Ini fungsinya memang untuk disirip berjamur, ini lebih bagus teman-teman. Cuman hati-hati, kemarin saya beli online ini salah teman-teman. Yang saya minta itu 0,5 mili, ini dikirimnya 1,5. Nah seperti itulah kalau kelemahannya kalau kita beli online, ya nggak apa-apa. Ini malah saya fungsikan untuk ini ya, untuk sudut-sudut. Nah ini sudutnya, sudutnya seperti ini, biar nggak ada sarang sudut teman-teman. Nah, nggak ada sarang sudut, jadi hasil sarangnya itu semuanya berkualitas seperti itu. Nah, apalagi apalagi ya. Saya rasa sih hanya itu, banyak jenis-jenis lain juga. Mungkin ada yang besek juga. Kalau sirip sudah dialur, jangan lagi menggunakan besek. Itu saya rasa sih sia-sia. Kalau misalkan ininya sudah dialur seperti ini. Siripnya sudah dialur seperti ini, nggak usah pakai besek lagi, seperti itu. Lambat laun itu bisa menghasilkan bisa menghasilkan jamur. Apalagi kalau kelembaban tinggi pasti berjamur teman-teman. Nah oke, saya akan tunjukkan gimana cara pemasangannya teman-teman ya. Oke, kita cekidot. Nah oke guys, kita melakukan uji coba guys ya. Ini berada posisinya di depan Twitter, bukan di atas Twitter. Nah ini ada di depan Twitter ya, posisinya ada juga di bagian depannya juga ada tiga Twitter. Nah jadi yang kita akan tes ini plastik HDV ya, plastik HDV cuman yang 1,5 mili, harusnya yang 0,5. Kemudian yang kedua adalah kotak kardus. Kotak kardus ini posisinya berdekatan ya. Kemudian ini ada karpet bulu guys ya. Karpet bulu, kemudian ini ada styrofoam yang model karet, bukan styrofoam yang putih ya. Coba nanti saya akan buatkan juga yang putih. Nah ini kemudian stick es krim, ini stick es krim. Oke, kemudian ini box nasi, styrofoam box nasi. Ini kemudian ini tepek telur guys ya. Dan yang terakhir ini adalah gabus. Ini adalah gabus putih guys ya. Oke. Ini fair ya, bukan posisinya di depan ataupun di belakang Twitter pas. Nah, ini bisa dilihat posisinya seling satu sirip. Nah, kemudian itu nyelarnya di sana guys. Sengaja saya membelakangin guys ya. Mana dia akan pilih. Oke. Oke, ini menggunakan teknik 3 suara guys ya. Teknik 3 suara, nanti akan saya jelaskan gimana cara ini pengaturannya. Sebelah sini tarik, itu berpasangan dengan yang di belakang. Ini gabung dengan suara inap, ini antisipasi ketika ada suara panggil ataupun suara inap yang bermasalah. Kemudian ini adalah Twitter panggil. Oke guys ya, LMB posisi di sana guys. Nah itu udah terpasang semua ya. Oke guys, nanti kita lihat mana yang akan dipilih oleh burung cantiknya Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan lihat. Nah di sini ada Twitter tarik guys ya. Ini Twitter tarik. Oke, formasinya nanti tata ruangnya ini lantai 1 guys ya. Ini pintunya di sini. Oke. Ini udah dicor semua ya lantainya. Ini mantap ini untuk bagian interior bagian dalam. Luar biasa ini. Twitternya AX65.